Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan itu matiin tuh kritiknya. Dikira dia benar sendiri, orang lain menganggap kamu salah. Pemimpin modern ini nggak ada yang mau dikritik. Binatang ini untuk diarahkan pada presiden, muatan kritiknya di mana? Bayangkan coba, kami mengelola di Jakarta nih, dikritik kan, kalau dikritik harus jawab, bukan? Betul. Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan itu matiin tuh kritiknya itu. Dikira dia benar sendiri, orang lain menganggap kamu salah. Masyarakat sipil, jangan sok merasa paling benar sendiri, kan beda. Mengkritik, memfitnah, dan menghina itu kan beda, ada ukurannya. Penyakit pemerintah dimanapun ketika dia berkuasa cenderungnya tidak mau dikritik. Pemimpin modern ini nggak ada yang mau dikritik dan selalu mengatakan bahwa kritik itu tidak benar, berisi fitnah dan lain sebagainya. Kasih contoh dong, yang mana? Sekarang ini kan tinggal dipetakan, yang diomongin apa? Antara mengkritik dan menghina itu kan dua hal yang secara substansi juga tidak sama. Ya lu kritik aja. Ketika lu sebutkan binatang ini untuk diarahkan pada presiden, muatan kritiknya di mana? Tolong dong ditelepon, jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya public education. Saya kira biasa saja. Dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemar, pelonga-pelongo, bebek lumpuh. Saya kira biasa saja. Ya, pemimpin modern ini nggak ada yang mau dikritik dan selalu mengatakan bahwa kritik itu tidak benar, berisi fitnah dan lain sebagainya. Menurut saya harus dibedakan mana kritik, mana yang tujuannya adalah memang menebar kebencian. Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan itu matiin tuh kritiknya itu. Undang-undang KUHP ini bunyi undang-undang pokok pers yang menyatakan bahwa kritik yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak dipidana, itu dicantumkan di undang-undang. Sekarang kita ketika lihat ada yang tidak sependapat, terus waduh. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan? Ya dari dulu begini kok. Mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya. Kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah sangat liberal sekali. Tolong dong ditelepon, jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya public education. Terus sekarang kita ini agar Presiden Jokowi bisa nangkep orang. Lah ini berlaku sesudah Presiden Jokowi berhenti undang-undang ini. Berlaku tahun 2025, bukan untuk melindungi Pak Jokowi. Kok lalu dituduh untuk menanggapi orang-orang yang kritis? Jadi untuk melindungi Anda yang mau jadi presiden yang akan datang, agar Anda tidak dihina-hina. Kalau Pak Jokowi, kalau saya sih tidak perlu itu. Nah, apakah Anies orang yang mau dikritik? Nanti kita lihat ya. Saya juga menyadari begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat. Juru bicara Muda Dewan Pengurus Pusat atau DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Dira Martamit, membantah pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menganalogikakan pemerintah kerap mematikan kritik. Pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru pernyataan Anies yang mengeklaim sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu persatu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, menunjukkan bahwa ia merasa paling hebat. Padahal apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah. Kata Dira dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Minggu 18 Desember. Menurut Dira, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi sangat terbuka terhadap kritik, tercatat pada awal Februari 2021. Kata Dira, Presiden Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Bahkan pada awal November 2021, mantan Wakil Ketua DPR RI itu Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden Jokowi pernah menanyakan kepada oposisi saat ini yang lemah. Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin dikritik. Pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang. Ingin oposisi kuat, ingin mendapatkan masukan dari oposisi. Jelasnya. Dira menegaskan pemerintah paham betul bahwa kritik sesungguhnya merupakan edukasi publik selama kritik tersebut faktual serta tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian.
Buktinya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka. Dan Pak Jokowi sendiri terbuka dengan itu. Secara umum, pemerintah masih memberikan ruang yang luas untuk kritik. Imbuhnya, Dina menyampaikan hal itu sebagai tanggapan atas pernyataan Anies Baswedan dalam tayangan podcast Anies Baswedan tidak foto di resepsi Kaisang hingga safari politiknya, seperti yang diunggah di kanal YouTube R66 Newlytics. Dalam tayangan tersebut, Anies Baswedan mengatakan dirinya dengan aktif menerima dan menjawab kritik masyarakat. Menjawab kritik menurutnya menguntungkan publik. Anies juga sempat menyinggung bahwa terkadang terdapat arahan untuk mematikan kritik di pemerintah. Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan tuh matiin itu kritiknya tuh. Tolong dong telepon, jangan kritik lagi. Sebentar, itu sesungguhnya public education atau edukasi publik. Ada selamanya. Selama apa? Selama faktual, selama tidak menyebar kebohongan dan kebencian, kata Anies Baswedan. Awalnya bakal calon presiden atau cawapres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan menyampaikan pandangannya terkait aksi penolakan terhadap saat safari politik di sejumlah daerah. Bagi dia, hal itu adalah normal karena dalam politik tidak ada 100% yang sependapat. Anies Baswedan mengatakan demikian dalam podcast YouTube R66 Newlytics yang dipandu pengamat politik Henry Satrio alias Hensat dan jurnalis Imam Priyono. Menurut dia, bagi yang sudah belajar ilmu pendidikan di sekolah dan membaca, maka bisa paham. Tidak ada dalam sejarah itu yang dalam pelanggang politik itu 100% sependapat. Kan nggak ada. Coba kasih contoh 100% sependapat. Nggak ada, kata Anies dikutip dari Viva Minggu 18 Desember. Dia menyampaikan dalam politik pasti ada yang tidak sependapat. Begitu juga ada pihak yang tidak sependapat sekali. Itu adalah perjalanan sejarah ratusan tahun. Terus kita lihat ada yang tidak sependapat, terus waduh, terus panik. Ya enggak lah, dari dulu begini kok. Dari dulu memang begini. Lanjut Anies. Anies pun menambahkan dengan perbedaan pendapat adalah normal. Kebebasan berpendapat mesti dihormati dan diberikan tempat. Dan ada perbedaan itu membuat kita harus memberikan penjelasan lebih, memberikan argumen lebih, memberikan manfaat kepada publik, kata Anies Baswedan. Anies Baswedan kemudian menyinggung pengalamannya saat memimpin DKI Jakarta. Dia bilang pasti ada kritik dari publik yang mesti dijawab. Berarti tim kita harus beri penjelasan A, penjelasan B. Terus kita dapat untung dari penjelasan itu siapa? Pengkritik, bukan, tapi publik, kata Anies. Lebih lanjut, Anies menekankan dengan contoh jika ada kebijakan kemudian dikritik, lalu setelah dikritik diberikan penjelasan mengapa kebijakan itu diambil. Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Kemudian terus dijelasin, terus dijawab lagi. Itu publik mendapatkan public education, tuturnya. Kemudian dia mengibaratkan saat ini kadang di pemerintahan malah dimatikan kritik. Kata Anies, kritik itu kadang dimatikan dengan cara menelepon yang mengkritik. Atas pernyataan Anies Baswedan sebagai partai pengusung, Nasdem tentunya mengklarifikasi pernyataan Anies. Nasdem sendiri saat ini berada dalam koalisi pemerintahan yang mengusung Anies Baswedan tentu bingung mengambil sikap. Ia pun mengatakan pernyataan tersebut bukanlah diarahkan kepada pemerintahan Jokowi. Hendaknya menanggapi pernyataan Anies itu kita tidak a priori ya. Karena yang dimaksud dengan kritik Anies itu tidak spesifik ke pemerintahan pusat, kata Wakil Ketua Umum atau Waketum Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi Detik.com 18 Desember. Ali pun menegaskan pemerintahan Jokowi tidak anti kritik. Rupanya mungkin Nasdem bingung. Bahkan Ali menilai justru partai politik di koalisi pemerintahan yang anti kritik sebagaimana respon yang diberikan terhadap pernyataan Anies. Nah pertanyaannya, apakah Jokowi itu anti kritik? Tidak. Yang anti kritik itu partai politik yang hari ini ketika orang berbicara dia ribut. Iya kak, ujarnya. Ali menekankan pernyataan Anies tersebut merefleksikan pengalamannya sendiri saat memimpin pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Sehingga Ali meminta agar berbagai pihak tidak selalu bersandar pada anggapan bahwa pernyataan-pernyataan Anies diarahkan untuk pemerintahan Jokowi. Jika bukan kepada pemerintahan saat ini, lalu kepada masa pemerintahan siapa?
Bukankah klarifikasi ini semakin membuat publik memiliki tanda tanya yang cukup besar?